Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari pembelajaran tema yaitu tema 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Sebelumnya, jangan lupa bagi kalian yang mungkin belum sarapan atau belum sholat duha, dimohon untuk sarapan terlebih dahulu, kemudian melaksanakan sholat duha. Jika sudah siap pembelajaran, maka disiapkan buku tema 4C, kemudian dibuka mulai dari halaman 49. Nah, pada halaman 49 bagian atas di sini ada beberapa contoh makhluk hidup. Pada gambar yang paling kiri di sana ada tumbuhan yaitu tumbuhan jamur, kemudian ada belalang, ada bebek dan ada bunga. Dua tumbuhan dan juga dua hewan. Tahukah kamu makhluk hidup yang ditunjukkan pada gambar di atas? Sudah kita bahas ya. Apa persamaan dan perbedaan makhluk hidup pada gambar di atas? Nah, tentu makhluk hidup yang ditampilkan pada setiap gambar ini tidaklah sama, walaupun setiap makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan makhluk yang lain. Nah, jadi makhluk hidup kemarin kita sudah mempelajari, ada bernafas, ada tumbuh, berkembang, dan sebagainya. Ada bergerak, tetapi setiap makhluk hidup antara makhluk hidup satu dan yang lainnya juga mempunyai perbedaan. Kita akan mempelajari apa saja kira-kira perbedaan antar satu makhluk hidup dan makhluk hidup yang lain di subtema ini. Kemudian pada bagian bawah ini ada bacaan. Ayo belajar. Kalian baca terlebih dahulu pengantar tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup yang kemarin sudah kita pelajari dan tentu saja perbedaan-perbedaan antar makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, ini di halaman 50 ada beberapa makhluk hidup yang berada atau tinggal menempati wilayah di Indonesia. Kita bahas pertanyaan dari gambar ketiga makhluk hidup tersebut. Pertanyaan nomor 1. Apa nama jenis-jenis hewan pada gambar? Nah, hewan pada gambar mulai dari yang paling kiri itu adalah gambar hewan komodo. Kemudian pada bagian tengah itu adalah gambar burung cendrawasih. Ekor putihnya sebenarnya lebih panjang dan kelihatan indah, tapi di buku kalian tidak begitu terlihat warna ekornya karena warnanya lebih ke warna putih. Kemudian yang paling kanan ada gambar badak Jawa atau badak bercula satu. Pertanyaan nomor 2, di mana dapat ditemukan hewan-hewan tersebut? Untuk komodo ini dia berada di kawasan Pulau Komodo, tepatnya di daerah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk burung cendrawasih ini endemik di wilayah Papua dan Irian Jaya. Kemudian untuk badak bercula satu ini lebih banyak ditemukan di Pulau Jawa. Pertanyaan yang ketiga, apakah jumlah hewan tersebut masih banyak atau sudah hampir punah? Bagaimana? Menurut kalian, apakah hewan-hewan pada gambar ini jumlahnya masih banyak atau sudah hampir punah? Berdasarkan penelitian dan juga pengamatan, juga survei dari setiap orang-orang yang kompeten, meneliti bahwa keberadaan hewan-hewan ini sekarang sudah terancam punah atau sudah sedikit. Nah, jadi kita sebagai warga masyarakat, warga negara, kita juga harus bisa berperan aktif untuk mengkampanyekan,
melindungi satwa-satwa yang terancam punah seperti gambar-gambar hewan pada gambar ini, pada buku kalian. Karena gambar-gambar hewan ini termasuk hewan yang sudah langka, jumlahnya sedikit dan bahkan terancam punah. Lanjut. Pada halaman 51 ini ada bacaan tentang kupu-kupu bersayap burung. Coba kalian pahami dulu, kalian baca bacaan di halaman 51 ini. Jika sudah, kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, di sini ada gambar daur hidup kupu-kupu, mulai dari telur sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, kupu-kupu mengalami tahap yang berbeda-beda. Jadi setiap tahapannya ini berbeda antara tahap sebelum dan sesudahnya. Perubahan tahapan perkembangan pada hewan seperti kupu-kupu ini disebut dengan metamorfosis. Untuk lebih jelasnya, sebenarnya metamorfosis itu dibagi juga menjadi dua, ada yang sempurna dan tidak sempurna. Carilah tahu di berbagai sumber keempat tahapan dalam metamorfosis pada kupu-kupu beserta ciri dari masing-masing tahapan tersebut. Sama seperti kupu-kupu bersayap burung tadi ya. Jadi kupu-kupu ini mengalami tahap metamorfosis yang berbeda. Mulai dari telur yang ditinggalkan oleh kupu-kupu dewasa di daun tumbuhan, kemudian lama-lama dia akan menetas dan menjadi ulat. Nah, nanti ulat akan memakan daun, kemudian dia akan menjadi larva atau menjadi kepompong, menjadi pupa. Nah, setelah menjadi pupa dia akan keluar menjadi kupu-kupu dewasa. Itu adalah secara sederhana daur hidup kupu-kupu mulai dari telur sampai kupu-kupu dewasa. Nah, kita lanjut pada bagian bawah ini. Di sini ada materi tentang poster. Nah, kalau dulu kalian sudah pernah membuat poster ajakan untuk menghemat energi. Nah, ini kalian di sini diberikan materi lagi tentang poster. Dipelajari materi poster pada halaman 52 dan halaman 53. Di sini kalian materinya adalah poster tentang melestarikan hewan-hewan atau satwa yang sudah terancam punah. Di sana ada salah satu contoh poster untuk melestarikan hewan, yaitu orang utan. Kita tahu bahwa orang utan merupakan salah satu satwa di Indonesia yang juga sudah terancam punah. Nah, selain contoh poster ini, kalian juga bisa membaca materi tentang bagaimana poster itu dibuat supaya poster terlihat bagus dan bisa sesuai dengan apa yang ingin disampaikan, tujuan atau pesan yang ingin disampaikan melalui poster tersebut. Nah, untuk tugas pada pembelajaran ini, kalian nanti bisa mengerjakan soal latihan pada halaman 52, soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Kerjakan di buku tulis masing-masing, jangan lupa diberi hari, tanggal, kemudian mapelnya mapel tematik. Demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.